Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senanda Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita sama-sama berdoa semoga Allah selalu senantiasa berada dalam diri kita, dalam hati kita, untuk melindungi kita dan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa terhindar dari hal-hal yang memang tidak sepatutnya kita alami. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, tak luput pula kita curahkan kepada baginda besar kita, motivator hebat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan, pergerakan beliaulah kita semua bisa terbebas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dan kita semua sama-sama bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah telah diperjuangkan oleh baginda besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, wabil khusus Prodi Ilmu Politik, yang telah memberikan tugas kepada kami mahasiswanya agar selalu bersifat produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban Al-Quran dan hadis. Jadi kewajiban kita dalam melakukan atau mengimplementasikan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran tersendiri diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Bagi orang yang membacanya, alhamdulillah, insya Allah berikan pahala, dan bagi yang mendengarkannya Allah berikan pahala dengan tambahan ketenangan hati. Untuk mempelajari kewajiban kita sebagai umat muslim, khususnya dalam mengenal Al-Quran, kita harus bisa membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita membaca Al-Quran ini, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, dari teknis pembacaan, hurufnya, lafadznya, terus makhrajnya, itu semua harus sangat jelas. Karena kalau misalkan kita membaca Al-Quran tapi dari lafadz dan makhrajnya itu tidak tepat, maka tidak akan membentuk salah satu syair yang baik, salah satu irama ritme dari Al-Quran itu sendiri, dan bisa sampai menyebabkan beda arti. Karena memang ada beberapa huruf-huruf dari Al-Quran yang sama, hampir terdengar sama penyebutannya, namun ketika sudah dikaitkan dengan satu kalimat surat, itu semua berbeda artinya. Nah, yang kedua adalah kita juga harus bisa memahami isi makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Karena ketika kita membaca Quran, nah memang harusnya kita bisa lebih memahami tentang apa sih makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah mengerti tentang maknanya, kita juga udah bisa membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, itu bakal memperindah kita untuk menjalankan segala sesuatu aktivitas kita, baik aktivitas secara internal maupun eksternal, dari khusus diri kita, internal dan juga eksternal. Nah, kemudian setelah kita memahami makna dari ayat tersebut, kita
senantiasa harus menghafalkan. Karena ketika kita sudah bisa membaca dan kita juga sudah memahami, itu akan lebih mempermudah kita untuk menghafalkan Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran ini kita khususnya umat muslim di Indonesia salah satu umat muslim terbanyak di dunia, di negara kita ini, yang mendapat persentase orang yang bisa membaca Al-Quran itu 40% dari total keseluruhan jumlah penduduk kita. Dan terus jika kita kaji kembali, kita sortir lagi, hanya sekedar 4% orang Indonesia yang benar-benar fasih membaca Al-Quran.